Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Siratul Kamila. Saya dari Prodi PIAUD dan saya akan mendongeng sebuah kisah tentang persahabatan yang istimewa. Judulnya Si Bulat Merah yang Mencari Teman. Dengarkan baik-baik ya. Di sebuah lembah yang sangat hijau dengan rumput-rumput lembut yang bergelombang seperti ombak, tinggallah sebuah bola kecil yang cantik sekali. Warnanya merah menyala seperti permen stroberi dan tubuhnya sangat halus serta licin. Namanya si bulat merah. Si bulat merah ini sangat pandai menggelinding. Dia bisa melesat cepat sekali di atas rumput, menuruni bukit landai seperti bola yang memantul, dan bahkan berputar-putar di atas daun-daun kering yang gugur. Dia sangat lincah dan gesit. Tapi di balik semua kehebatannya itu, si bulat merah menyimpan sebuah rahasia kecil di dalam hatinya. Dia merasa sendirian, dia kesepian. Setiap hari dia hanya bermain sendiri, menggelinding ke sana kemari tanpa ada teman yang bisa diajak tertawa atau berbagi cerita. Dia sering berhenti di tepi sungai yang jernih, menatap pantulan dirinya sendiri di air, lalu menghela napas panjang. Katanya, dunia ini memang indah, tapi alangkah lebih indah jika ada seseorang yang bisa kuajak berbagi keindahan ini. Dia membayangkan betapa serunya kalau bisa bermain kejar-kejaran atau sekedar berjemur di bawah sinar matahari bersama teman. Tapi di lembah itu, si bulat merah merasa hanya dia satu-satunya. Kesunyian kadang terasa begitu berat, sampai-sampai dia merasa malas untuk menggelinding. Dia pernah mencoba berbicara dengan kupu-kupu yang cantik atau semut yang selalu sibuk, tapi kupu-kupu tersebut cepat terbang dan semut-semut terlalu sibuk bekerja. Apakah aku akan selalu sendirian? Gumamnya merenung. Menatap kosong ke langit yang luas, hatinya terasa perih. Suatu pagi, saat matahari bersinar sangat hangat, si bulat merah memutuskan untuk menjelajahi tempat baru. Siapa tahu dia bisa menemukan sesuatu yang berada atas bahkan seseorang. Dia menggelinding melewati semak-semak yang rimbun, melompati akar pohon dan mendaki sebuah bukit kecil. Ketika dia sampai di puncak bukit, matanya langsung terbelalak. Wah, di sana di antara bunga-bunga ungu yang cantik duduklah seseorang benda berwarna biru cerah, bentuk runcing di atas dan punya 3 sisi lurus di atas si segitiga biru. Dia tampak tenang dengan mata lebarnya menatap jauh ke cakrawala. Si segitiga punya senyuman tipis di wajahnya seolah sedang memikirkan hal yang sangat menyenangkan. Si bulat merah terpakau. Ini adalah pertama kali ia melihat bentuk selain dirinya sendiri. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia perlahan menggelinding mendekati seruk bunyi rumput yang ia lewati. Halo, sapa si bulat merah ragu-ragu. Si segitiga biru terloncat kaget. Oh, kaget aku. Maafkan aku tidak melihatmu datang. Aku segitiga biru. Siapa kamu? Aku si bulat merah, jawab si bulat dengan semangat. Apa yang sedang kamu lakukan di sini sendirian? Si segitiga biru tersenyum kecil, tapi matanya melihat agak sedih. Aku sering kesini untuk melihat pemandangan, tapi aku sulit bergerak. Tubuhku punya sudut-sudut yang tajam, jadi aku tidak bisa menggelinding lincah sepertimu. Aku hanya bisa bergeser sedikit demi sedikit. Ia menunjukkan ke sebuah puncak gunung di kejauhan. Aku selalu ingin pergi ke sana, tapi aku tahu itu mustahil bagiku. Si bulat merah merasa kasihan. Ia tahu rasanya punya mimpi, tapi merasa sendirian. Bagaimana kalau aku membantumu? Usul si bulat tiba-tiba. Aku bisa menggelinding dan mendorongmu dari belakang. Kita bisa melihat dunia bersama-sama. Wah, seketika wajah si segitiga biru bersinar.
Benarkah? Oh, itu akan sangat menyenangkan. Dan begitulah anak-anak. Si bulat merah mulai mendorong si segitiga. Mereka tertawa bersama sepanjang jalan. Si bulat tidak lagi kesepian dan si segitiga biru tidak lagi merasa kaku. Perjalanan mereka berlanjut hingga mereka tiba di sebuah hutan pinus yang udaranya sangat sejuk. Di sana mereka melihat sesuatu yang besar dan berwarna kuning. Dia adalah persegi kuning. Bentuk kotak, sangat kokoh dan terlihat sangat kuat. Si persegi kuning sedang duduk diam di atas lumut, wajahnya tampak sangat bosan. "Halo, aku persegi kuning," sapanya dengan suara yang rendah dan ramah. "Aku belum pernah melihat teman-teman seperti kalian." Si bulat dan si segitiga bercerita tentang petualangan mereka. Si persegi kuning mendengarkan dengan kagum. "Wah, kalian hebat ya, bisa berjalan sejauh itu. Kalau aku, tubuhku terlalu berat dan lebar. Aku sulit sekali untuk berpindah tempat. Aku hanya bisa diam di sini menjaga hutan." Si bulat merah langsung mendekat. "Jangan sedih, persegi. Sekarang kita adalah teman. Jika kita bergabung, pasti tidak ada yang mustahil." Sekarang kelompok kecil itu menjadi bertiga. Ada merah, bulat, ada segitiga biru, ada persegi kuning. Mereka saling bercanda dan membantu satu sama lain melewati jalan yang sulit. Tiba-tiba, bor, suara guntur terdengar sangat keras. Langit yang tadi cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin bertiup sangat kencang. Wush, wush. Hujan mulai turun dengan derasnya. "Aduh, bagaimana ini? Kita akan basah kuyup dan kedinginan," teriak si bulat merah sambil menggigil. Mereka panik mencari tempat berteduh, tapi tidak ada gua atau pohon besar di dekat situ. Saat itulah si bulat merah mendapat ide yang sangat cerdik. "Teman-teman, ayo cepat berkumpul. Kita tidak perlu mencari rumah, kita bisa menjadi rumah." Si persegi kuning langsung mengambil posisi berdiri di paling bawah sendiri, sangat kokoh sebagai lantai dan kuat. Ia tidak goyang sedikit pun meski diterjang angin berbadai. Segitiga biru melompat ke atas kepala si persegi. Karena kepalanya runcing, ia menjadi atap yang sempurna. Air hujan langsung mengalir, jatuh ke samping dan tidak membasahi mereka. Si bulat merah masuk ke dalam pelukan teman-temannya. Ia menjadi lampu merah yang sangat ceria di dalam rumah itu. Di tengah badai yang hebat, mereka bertiga tetap kering dan hangat. Mereka menyadari sesuatu yang sangat indah meskipun mereka berbeda bentuk. Ketika mereka bersatu, mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat daripada saat mereka sendirian. Si bulat tidak lagi kesepian, si segitiga bisa melihat tempat baru, dan si persegi merasa sangat berguna. Sejak malam itu mereka tidak pernah berpisah lagi. Mereka berkeliling dunia sebagai rumah berjalan yang penuh dengan tawa. Nah, pesan-pesan dari saya, perbedaan itu bukan masalah ya, justru karena berbeda kita bisa saling menolong dan menjadi tim yang luar biasa seperti si bulat, si segitiga, dan si